Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah adalah program dari pemerintah guna memberikan bantuan biaya pendidikan full dari pemerintah. Tapi tahukah kamu bahwa tahun ini tidak semua penerima KIP Kuliah mendapatkan bantuan biaya hidup? Gak kayak tahun 2022 ke bawah, apalagi bidik misi. Mulai dari perubahan nama dari bidik misi ke KIP Kuliah, munculnya SK Mendikbud nomor bla 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 tentang pembagian klaster KIP Kuliah berdasarkan biaya hidup yang berbeda tiap-tiap daerahnya. Yap, dengan kata lain, besaran biaya hidup yang diterima mahasiswa pemegang KIP Kuliah Merdeka ini dibagi ke dalam 5 klaster daerah. Klaster pertama sebesar 800.000 per bulan, klaster kedua sebesar 950.000, klaster ketiga sebesar 1.100.000, sedangkan untuk klaster keempat sebesar 1.250.000, dan klaster terakhir yakni klaster kelima sebesar 1.400.000. Kesimpulannya, daerah yang UMR-nya gede atau biaya hidupnya tinggi kayak Jakarta per bulan dapat uang saku paling gede, berarti masuknya klaster 5, 1.400.000. Tentu melalui kebijakan baru ini ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro mengatakan bahwa wajar karena menyesuaikan biaya hidup di tiap-tiap kota karena berbeda dengan tempat yang ia tinggali sebelumnya. Dan yang kontra nggak mau kalah juga. Mereka bilang kebijakan ini tidak adil. Kenapa? Karena pembagian klaster ini hanya berlaku bagi angkatan 2021 ke atas. Sedangkan angkatan di bawahnya tetap menerima biaya hidup per bulan sebesar Rp700.000 saja. Hal ini pun menimbulkan kecemburuan sosial. Wah. Terlebih lagi SK Mendikbud yang baru itu nggak berlaku bagi PTKIN seperti UIN, IAIN, dan IAI yang di bawah naungan Kemenak, alias ya selamanya tetap Rp700.000 per bulan atau Rp4.200.000 per semester, mau di angkatan 2001 ke atas ataupun ke bawah. Miris, padahal sama-sama menuntut ilmu, tapi kok dibedakan gitu? Apakah Kemenak anggarannya dikit ya? Tapi KIP Kuliah kan programnya Kemendikbud, kenapa penyaluran nggak sama? Yang tahu bantu jawab ya. Baik, mari kita kembali ke pembahasan. Kita bahas perubahan pedoman KIP Kuliah di tahun 2023 ini. Loh, berubah lagi ya bang? Bisa jadi. Dan kali ini berubah. Kalau kemarin perubahan nama, pembagian klaster, sekarang apalagi ya? Melihat dari pedoman pendaftaran KIP Kuliah 2023 atau KIP Kuliah Merdeka dibagi menjadi 2 skema rencananya. Aturan ini berbeda dengan aturan tahun sebelumnya yang tidak dibedakan melalui skema penerima. Nah, KIP Kuliah dibagi menjadi 2 skema. Apa saja skema tersebut? Yakni kita mulai dari skema 1 untuk kategori termiskin, memperoleh pembiayaan full biaya pendidikan dan biaya hidup. Kemudian skema 2 untuk kategori miskin saja, hanya memperoleh bantuan biaya pendidikan atau hanya gratis uang kuliah tunggal atau UKT saja, alias nggak dapat uang biaya hidup. Periode pemberian baik skema 1 dan maupun skema 2 diberikan hingga lulus untuk jenjang D3 maksimal 6 semester dan untuk D4 atau S1 maksimal 8 semester. Selebihnya bayar sendiri. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini, siapakah yang berhak menentukan skema tersebut kepada mahasiswa calon penerima KIP Kuliah? Oke, yang jadi penentu skema 1 dan 2 adalah berdasarkan penilaian kampus masing-masing. Jadi pihak kampuslah yang berhak menilai apakah mahasiswa tersebut berhak mendapatkan biaya hidup atau hanya biaya kuliah saja. Maka penentuan ini berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh kampus masing-masing. Namun pembagian skema ini memang sangat disayangkan sih, padahal bantuan biaya hidup sangat diperlukan. Jika anggaran Puslapdik tidak cukup, maka kebijakan KIP Kuliah yang memberikan subsidi biaya hidup sama rata seperti bidik misi atau KIP Kuliah angkatan 2020 ke bawah sebelum munculnya penggolongan klaster daerah sepertinya akan lebih membantu daripada hanya memberikan uang biaya hidup untuk sebagian saja. Ya itu pun kalau tepat sasaran. Kita nggak tahu kampus mana yang suka titip nama. Entahlah. Kalau menurutmu gimana Sobat Cendra? Setuju nggak?